Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Amalia, SSTM Imun, dosen tetap Prodi D3 Analis Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains Teknologi, Universitas Borneo Lestari. Saya menjadi dosen tetap di program studi analis kesehatan sejak tahun 2019 dengan bidang peminatan imunologi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu imunologi dasar. Mata kuliah ini ditunjukkan pada mahasiswa analis kesehatan semester 2 dengan kode mata kuliah VTLM 24215 yang berbobot 2 SKS, diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait sejarah imunologi, perkembangan ilmu imunologi dari masa ke masa, pengetahuan dasar mengenai mekanisme sistem imun, baik sistem imun non-spesifik maupun sistem imun spesifik atau adaptive immunity. Kemudian mengetahui secara spesifik mekanisme respon sel B dan sel T yang terjadi di dalam tubuh. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga membahas tentang bagaimana mekanisme inflamasi dan infeksi terhadap respon imun di dalam tubuh. Adapun capaian pembelajaran lulusan, CPL Prodi mata kuliah ini meliputi CPL 1 dan CPL 4 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Kaprodi dan gugus kendali mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah imunologi, CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan reseptor dasar sistem imun, CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem imun non-spesifik atau innate immunity, CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem imun spesifik atau adaptive immunity, CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan sel B, informasi sel B, proses maturasi, perkembangan dan aktivasi sel B memori. CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan sel T, fase respon, proses imunitas seluler, maturasi, pengenalan antigen oleh sel T, dan fungsi efektor T sel. CPMK 7 mampu menjelaskan konsep inflamasi dalam sistem imun. CPMK 8, mahasiswa mampu menjelaskan konsep infeksi secara umum pada sistem imun dalam tubuh. Dengan materi pembelajaran sebagai berikut: pengantar sistem imun, sejarah, konsep dasar komponen sistem imun non-spesifik atau innate immunity, sistem imun spesifik atau adaptive immunity, sel B, sel T, inflamasi, serta infeksi. 3 komponen proses pembelajaran, delivery, interaction, dan assessment atau DIY. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS dapat diunduh langsung oleh mahasiswa di e-learning UNBL, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup penilaian formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu, kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai di RPS. Selanjutnya, penilaian sumatif akhir berupa penilaian UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah student-centered learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku referensi karya saya sendiri, imunologi infeksi dan non-infeksi, dan juga buku referensi karya ahli lainnya, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengetahui perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Demikian pemaparan sistem pembelajaran yang saya gunakan. Selanjutnya saya akan tampilkan video pembelajaran yang saya lakukan untuk materi pembelajaran imunologi dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pertemuan kedua dengan materi reseptor dan imunologi. Di mana kita kemarin sudah di pertemuan pertama kita sudah belajar tentang sejarah imunologi dan selanjutnya kita belajar tentang reseptor dan imunologi. Untuk capaian pembelajarannya di sini mata kuliahnya adalah ada CPMK 2 dan CPMK 3 di mana
mahasiswa mampu menjelaskan reseptor dasar sistem imun. Kemudian CPNK 3, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar sistem imun non spesifik atau innate immunity. Dengan sub CPNK-nya ada sub CPNK 2 di mana menjelaskan tentang pengertian reseptor sistem imun, mengidentifikasi jenis-jenis reseptor pada sistem imun atau toll-like reseptor, dan menjelaskan fungsi reseptor dan dalam proses pengenalan antigen. Kemudian ada sub CPNK 3 menjelaskan tentang komponen sistem imun non spesifik atau innate immunity yang akan menjelaskan peran dari neutrofil, makrofag, NK sel, dan sistem komplement dalam sistem imun yang non spesifik atau innate immunity. Tujuan pembelajaran di sini adalah mahasiswa mampu menjelaskan reseptor sistem imun dan menjelaskan mekanisme sistem imun yang non spesifik. Oke, yang pertama ini ada dua subjek yang akan kita bahas nanti, yaitu pertama innate reseptor, kemudian ada innate immunity. Innate reseptor ini ada dibagi 5 kelas innate reseptor, yaitu TLR, NLRS, NLRS, CLRS, dan CDS. Ya. Dimana nanti kita akan lebih spesifik mengenal untuk reseptor dari toll-like reseptor. Ini ada gambar yang sudah ditampilkan di sini. Ini adalah gambar toll-like reseptor, di mana ini toll-like reseptor di sini adalah bukan sel ya, bukan sel. Jadi ini adalah sistem komposisinya dari protein. Ya. Bentuknya seperti ini. Jadi teman-teman jangan merasa ini seperti ini ya, kailan buat mancing. Ya. Jangan, karena ini memang bentuknya memang seperti ini yang sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi toll-like reseptor di sini dibagi atas 9, di mana ada terdapat di permukaan atau ekstraseluler, kemudian ada yang terdapat di dalam endoplasma atau endosom. Ya. Nah, untuk yang di ekstraseluler ada beberapa macam jenis TLR, di mana ada TLR 1, 2, 4, 5, dan 6. Di mana ada TLR yang memang dia akan mengenali antigen, ya, dan satu TLR dia bisa mengenali beberapa antigen yang akan masuk ke dalam tubuh. Ya. Nah, ini ada contoh. Jadi TLR 1 dia akan mengenali bakteri yang mengandung lipopeptide, ya, dan TLR 2. Kemudian TLR 2 juga bisa mengenali bakteri yang mengandung atau yang berkomposisi peptidoglikan. Kemudian TLR 4 dia hanya mengenali bakteri yang mengandung lipopolisakarida. Kemudian TLR 5 dia hanya mengenal bakteri yang mengandung flagellin. Nah, TLR 2 berarti TLR 2 di sini dia mengenali 3 macam atau 3 jenis antigen yang mengandung pertama lipopeptide, ya, peptidoglikan, dan lipopeptide. Jadi ada TLR 2 dan 6. Oke, kemudian selanjutnya yang ada di dalam endoplasma, di sini ada beberapa TLR, yaitu TLR 3, 7, 8, dan 9. Di mana TLR 3, 7, 8, dan 9 di sini dia hanya mengenali jenis-jenis virus atau antigen yang mengandung double strand RNA, single strand RNA, SS single strand RNA, dan CpG RNA. Di mana virus-virus yang punya komposisi atau mempunyai rangkaian protein yang mengandung double strand, ya, SS dan CpG RNA. Yaitu ada TLR 3, TLR 7, 8, dan 9. Jadi mereka letaknya hanya di dalam endoplasma. Kalau misalkan ada bakteri yang masuk, yang ini bisa mengenali biasa. Jadi mereka hanya bisa mengenali dengan jenis dan fungsi antigen-antigen yang sudah ditentukan di dalam tubuh. Jadi mereka hanya bisa bekerja sesuai dengan jenis. Paham ya? Saya lanjut. Oke, innate immunity di sini saya ambil referensi dari bukunya Abbas tahun 2023, di mana innate ini adalah perlindungan terhadap infeksi yang bergantung pada mekanisme yang ada sebelum infeksi. Jadi dia ada sebelum infeksi. Sebelum kamu infeksi dia udah ada, ya. Jadi ini mampu memberikan respon cepat terhadap mikroba, pada dasarnya dia bereaksi dengan cara yang sama terhadap infeksi yang akan berulang. Nah, innate immunity atau sistem imun yang non spesifik di sini dia ada beberapa mencakup sel,
yaitu sel yang akan bekerja pada tahapan init itu adalah sel epitel, fagosit, neutrofil, makrofag, NK sel, kemudian ada sistem komplement dan sitokin. Sebagian besar dibuat oleh sel dendritik atau biasanya juga disebut dengan DC, dendritik sel dan fagosit mononuklear yang mengatur dan mengkoordinasikan banyak aktivitas dalam sel. Jadi sel-sel ini yang akan mengatur aktivitas dalam respon imun yang non spesifik. Nah ini ada gambar, ya ada gambar. Nah tolong fokusnya di sini aja ya. Kalau ini masuk di tahap adaptif. Nah ini innate immunity, di mana si innate ini, nah, dari gambar ini terlihat ada sel apa saja yang ada di dalam sistem imun dengan ada sel, fagosit, dendritik sel, NK sel atau ILCS, innate leukosit sel. ILCS ini panjangan dari innate leukosit sel. Kemudian di sini cara infeksi waktu bekerja innate ketika antigen masuk ke dalam tubuh, dia akan merespon dan bekerja 0 sampai maksimal 12 jam. Jadi hanya bisa bekerja dalam hitungan jam, tidak dengan hitungan hari. Ya. Jadi 0 sampai 12 jam mereka akan bekerja ketika antigen atau mikroba yang masuk ke dalam tubuh setelah dia melewati dari reseptor yang di awal yaitu toll-like reseptor. Oke, kita lanjut ke setelah innate. Ada sistem komplement, jadi dia ini juga termasuk di dalam sistem imun yang non spesifik. Nah, untuk komplement di sini dibagi atas 3 jalur. Untuk jalur pertama adalah alternatif, kemudian ada jalur klasik dan lektin. Di mana 3 jalur tersebut di sini dia mempunyai masing-masing perbedaan dan untuk fungsinya nanti mereka akan sama di step terakhir dan akan masuk di dalam membran atau kompleks dan akan dilisiskan semua mikroba yang sudah masuk. Oke, untuk yang pertama, untuk inisiasi aktivasi jalur komplement itu masing-masing setiap jalur punya protein aktivasi yang akan membantu itu berbeda-beda. Saya kasih penjelasan yang pertama, yaitu alternatif jalur alternatif atau alternatif pathway. Nah di sini ini adalah alternatif adalah reaksi langsung atau jalur langsung, jalur yang tiba-tiba di mana ketika semua antigen masuk atau mikroba masuk ke dalam tubuh, dia tiba-tiba udah langsung ada alternatif, udah langsung bekerja secara sendiri, di mana nanti ada protein yang akan membantu aktivasinya adalah B dan C3. Di mana B dan C3 ini di tahap awal ketika dia sudah teraktivasi, dia akan menghasilkan protein yang mengandung protein yang namanya C3. Nah setelah itu C3 nya akan aktif, nanti dia akan pecah. Pecahnya dia akan menjadi C3A dan C3B. Nah C3A ini akan mengalami inflamasi. Nah kemudian C3B ini apa ya? C3B ini dia akan mengalami oksonisasi dan fagositosis. Dengan siapa? Dengan mikroba atau antigen yang sudah masuk ke dalam. Kemudian, nah ketika C3A dia akan mengalami inflamasi, C3B ini ketika dia sudah mendeposit atau dia akan menempel di mikroba, akan aktif lagi, dia akan menghasilkan lagi protein selanjutnya. Itu adalah C5. Di mana C5 ini juga nanti akan seperti tahap selanjutnya tadi sama kayak C3. Di mana C5 ini akan pecah lagi menjadi C5A dan C5B. Nah C5 dan C5B ini pecah lagi tadi. Nah C5A dia akan mengalami inflamasi, kemudian C5B masih bertahan. Nah ini pada tahap ini dia akan terus sampai dengan C6 sampai C9. Jadi C5, C6 sama, C7 sama, C8 sama sampai C9. Nah setelah itu C6 sampai 9 ini dia akan dilisiskan akan dimasukkan ke dalam membran T kompleks. Jadi di mana membran T kompleks ini dia adalah salah satu bentuk protein di mana dia seperti tabung reaksi. Nah, di mana nanti akan masuk semua itu protein-protein yang ada di C5A sampai C6 sampai C9 itu semuanya akan masuk dan dilisiskan di sini. Ya, di step terakhir semua protein C6 sampai C9 itu akan
jalur klasik dan jalur leptin. Jalur klasik dan jalur leptin di sini ada dua yang membedakan antara jalur klasik dan leptin. Dimana kalau jalur klasik ini dia akan dibantu oleh antibodi. Antibodi yang akan bantu dia. Kalau ini tiba-tiba apapun itu yang masuk, kalau misalkan ada yang masuk, ini bisa bantu nggak? Bisa, tergantung antigen dulu apa yang masuk ya. Kemudian kalau alternatif selalu aktif, apapun itu yang masuk dia selalu jadi ya. Kemudian klasik, nah klasik di sini dia akan aktif dan dibantu oleh antibodi. Nah ada protein juga yang akan membantu dia untuk aktivasi, yaitu C2 dan C4. Di mana C2 dan C4 ini dia akan sama proteinnya untuk jalur leptin juga. Bedanya antara klasik dan leptin, kalau di klasik dia dibantu oleh antibodi, kalau di leptin dia dibantu oleh embidel atau disebut juga dengan manus dinding leptin. Nanti dia akan membantu nih nempel di mikrobadan ya. Nah C2 dan C4 ini protein yang akan mengaktifasi mereka sampai nanti ke jalur MEK tadi. Nah, C2 dan C4 aktif, mereka akan menghasilkan di step pertama adalah C3. Sama mereka menghasilkan C3 juga sampai ke tahap terakhir. Bedanya antara alternatif klasik dan leptin di sini adalah kalau alternatif tidak dibantu oleh siapa semua, dia berdiri sendiri dan dia jalur yang langsung ya. Kalau klasik dia ini dibantu oleh antibodi, kalau leptin dia dibantu oleh, kalau klasik dia dibantu oleh antibodi, kalau leptin dia dibantu oleh MDL atau manus dinding leptin. Kemudian di tahap awal yang membedakan adalah kalau alternatif protein aktivasinya adalah B dan C3, kalau klasik dan leptin ada C3, C2 dan C4. Dia sama. Setelahnya di leptin atau step awal sampai step akhir dia sama. Mereka akan dilisiskan di dalam membran rantai kompleks ya. Lanjut. Nah, ini ada beberapa tipe sel yang ada di innate atau sistem imun non spesifik. Ada limfosit, kemudian ada antigen, ada effector T cell ya. Jadi limfosit ini ada dua. Ini sistem imun spesifik ya, spesifik berarti. Ada limfosit B, ada limfosit T, kemudian ada APC. APC ini adalah antigen presenting cell, di mana sel-sel yang ada di dalam innate itu dia akan bisa menjadi sel APC ketika dia akan menyajikan mikroba antigen yang sudah masuk ke dalam sistem imun. Ada sel tertentu juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Setelah itu baru saya diskusi ya teman-teman. Oke, Nazar, silakan. Kenapa sistem innate dikatakan sebagai sistem imun spesifik? Oke, kita buka sistem imun innate kenapa dikatakan sebagai imun spesifik. Oke, kita lihat dari gambar ini. Kenapa innate bisa dikatakan sistem imun yang non spesifik? Salah satunya adalah kita lihat dari gambar ini. Kenapa? Karena sel yang ada di dalam innate ini sangat banyak, tidak spesifik. Di antaranya ada mast cell, ada makrofag, ada neutrofil, ada fagosit, ada dendritic cell, ada sistem komplement. Sistem komplement pun masih dibagi atas 3. Kemudian ada NK cell dan ada ILCS. Kalau seandainya spesifik, dia tidak sebanyak ini sel. Kalau dikatakan spesifik itu nanti kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya, itu ada namanya sistem imun yang spesifik, yaitu adaptive immunity yang hanya 2 sel saja yang memang spesifik untuk respon imun di dalam tubuh. Oke, sampai sini paham? Kemudian saya tambahkan lagi ya, untuk waktu infeksinya atau waktu kerja innate itu dia hanya 12 jam maksimal. Kalau sistem imun yang spesifik dia lebih hitungannya hari, dia hitungannya jam. Kalau yang spesifik adaptif dia kerjanya dari 1 sampai 10 hari. Oke, jelas sampai sini Nazwa? Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Ya, Duta, silakan Duta. Sel-sel apa saja Bu yang bisa sebagai APC pada respon imun innate adaptif? Oke.
Oke, sel-sel apa saja yang bisa jadi APC nantinya ketika setelah dari inet dia bisa adaptif? Oke, ini ada beberapa sel yang ada di dalam inet ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, ada mast cell, ada fagosit, ada dendritic cell, ada endosel. Jadi tidak semua sel yang ada di dalam inet itu dia bisa menjadi APC atau antigen presenting cell. Di mana hanya beberapa sel saja yang memang diciptakan ya untuk bisa jadi APC. Seperti manusia juga. Oh, hanya kamu nih yang bisa untuk ini, misalkan. Oh, hanya kamu nih yang bisa ngambil ini. Ya, jadi semua itu punya fungsi masing-masing. Oke, di inet hanya ada dua sel yang bisa jadi sel APC atau antigen presenting cell, yaitu dendritic cell sama sel makrofag atau neutrofil ya. Jadi dendritic cell. Kalau kayak mast cell, komplement, mereka sudah punya fungsi masing-masing. Dia masih punya fungsi, tapi fungsinya untuk melanjutkan atau menghantarkan antigen atau mikroba yang sudah selesai dari sini dihantarkan ke adaptif, karena hanya mereka yang punya reseptor. Ya, kalau nanti reseptor nanti biasanya gambar seperti ini. Itu berarti dendritic cell atau neutrofil. Nah, itu kalau sel-sel fagosit itu kayak makrofag, sel yang bisa memakan antigen tadi. Ya. Oke, cukup jelas Ustaz? Oke, kalau sudah saya lanjutkan untuk saya yang masih pertanyaan kepada teman-teman. Saya mau membuktikan apakah ada tadi yang sudah didengarkan atau hanya merasa ditidurkan dengan gambar dan cerita ini. Ya, jadi semoga nanti pemahaman yang kalian dapat dari apa yang sudah saya jelaskan itu sampai. Ya. Itu harapan dan tujuan pembelajaran hari ini. Oke, untuk pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan pertama, TLR tadi dibagi atas sampai 12 ya. Jadi ada TLR yang ada di ekstraseluler dan TLR yang di endoplasma. Oke, TLR yang ada di ekstraseluler itu ada TLR 3, 7, dan 8 ya di dalam endoplasma. Nah, sebutkan contoh antigen yang dikenali oleh TLR tersebut. Oke, ada yang mau jawab? Oke, silakan Julfa. Untuk SSRNA itu ada virus Dengue, virus Ebola, influenza, dan di SRNA itu ada rotavirus. Rotavirus? Oke, jadi ada 3 ya. Jadi ada SSDRNA dan ada double strain. Oke, kemudian selanjutnya pertanyaan selanjutnya, sel-sel apa saja yang bisa berperan di dalam sistem innate immunity, yang paling berperan atau yang berperan dalam sistem immunity? Oke, ada yang mau menjawab? Silakan lihat. Ada sel epitel, sel fagosit, neutrofil, makrofag, dan sel NK. Oke, baik. Semoga ternyata kalian memperhatikan juga. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir dari diskusi kali ini adalah sebutkan 3 jalur komplement yang sudah dijelaskan tadi dalam sistem innate immunity. Ada yang mau menjawab? Oke, silakan Ibu. Yang pertama jalur alternatif, yang kedua jalur klasik, dan yang ketiga jalur lektin. Oke, jalur alternatif dan klasik. Jadi untuk 3 jalur tadi ya, untuk alternatif yang pertama, yang kedua ada klasik, dan yang ketiga adalah oke. Selanjutnya di sini akan
tugasnya nanti bisa langsung dicek di e-learning, silakan Anda buka. Nanti langsung dijawab di situ setelah perkuliahan ini, langsung Anda jawab, langsung di-input ke dalam e-learning kembali. Masing-masing akan dikerjakan di situ. Nanti waktunya akan saya tentukan, nanti akan saya sampaikan ke penanggung jawab mata kuliah hari ini. Oke, untuk closing statement saya hari ini adalah untuk ilmu imunologi ini adalah mengajarkan bahwa setiap respon tubuh ini memiliki tujuan untuk mempertahankan tubuh. Kamu punya respon tubuh, kamu harus bisa mempertahankan. Dimana sama juga sama proses belajar. Jadi setiap usaha, setiap tantangan dan setiap pemahaman yang Anda bangun hari ini itu akan membentuk kompetensi atau karakter sebagai tenaga kesehatan yang profesional. Oke, saya tutup perkuliahan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa belajar. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam kenal.